Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Materinya menyayangi anak apa? Menyayangi anak menyayangi. Oke, menyayangi anak yatim. Sebenarnya sayang itu bukan hanya kepada anak yatim saja, tetapi kepada anak yatim piatu atau yatim piatu. Dan bukan hanya itu saja. Kasih sayang atau menyayangi itu kepada siapapun atau siapa saja. Oke, di depan anak-anak semua itu sudah ada PC. Di situ juga sudah terkoneksi dengan internet. Silakan anak-anak buka Google Chrome. Oke, buka Google Chrome. Nah, kalau sudah, silakan anak-anak buka surat atau ketik surat Al-Ma'un. Apa? Surat Al-Ma'un. Oh, surat Al-Ma'un. Nah, sudah ketemu belum? Surat Al-Ma'un. Oke. Kalau sudah diketik, lalu di enter. Nah, sesudah di enter, pasti tuh kadang ada muncul halaman yang paling atas. Coba kita lihat halaman yang paling atas atau link yang paling atas. Nah, link yang paling atas ini, anak-anak bisa perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Link yang paling atas ini, maaf. Link yang paling atas ini, surat Al-Ma'un, Arab Latin dan terjemah. Itu coba anak-anak klik. Coba anak-anak klik. Nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini, sama ya. Nah, udah pada muncul? Oke, kita tunggu yang belum muncul ya. Nah, coba. Bentar ya. Sebentar. Oke, itu bisa di scroll up, scroll down, dan scroll down itu untuk menaikkan atau untuk menaikkan atau menurunkan halaman. Coba sebentar ya, saya lihat ya. Nah, ini berkali-kali klik ini. Oke, coba lihat. Nah, sudah terbuka semua ya? Oke, sudah terbuka semua. Tadi saya bilang ada scroll up sama scroll down, atau untuk menaikkan halaman atau menurunkan halaman. Nah, sekarang anak-anak coba dibaca. Saya hitung 1, 2, 3. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Oke, sekarang dibaca dari atas sama artinya. Silahkan. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Apa artinya? Artinya, sebentar. Artinya,
tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Oke, silakan dilanjut. Anak yatim. Terus lanjut. Artinya? Lanjut. Lanjut. Artinya? Nah, lanjut. Lanjut. Oh, udah selesai ternyata. Shadaqallah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita jelaskan dari atas ya. Penjelasannya sebenarnya ada penjelasannya. Jadi, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kan di bawahnya ada, itulah yang menghadik anak yatim. Lalu di bawahnya, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Lalu yang selanjutnya, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, tetapi yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Maksudnya gimana? Jadi sholat, tetapi seolah itu tidak sholat, lalai, lupa. Lalai itu lebih kepada ya kayak semacam menyepelekan. Tahu bahwa sholat itu wajib, tetapi menyepelekan sholat. Nah, itu adalah dosa yang sangat besar. Itu. Lalu poin utamanya di situ adalah apa tadi? Sesuai dengan tema kita, menyayangi anak yatim. Bukan hanya yatim saja, yatim piatu dan yatim piatu. Ada 3. Nah, di sini ada yang yatim? Ada? Tunjuk jari. Semangat ya. Oke. Nah, di situ di tampilan layar teman-teman kalian itu kan surat apa? Surat apa? Surat Al-Maun. Nah, ketika kita sekarang gini. Dalam pembelajaran kali ini karena kita dituntut untuk melek digital, maka kita pembelajarannya juga menggunakan alat ada itu proyektor, ada itu PC, ada itu WiFi. Untuk apa WiFi-nya? Ya untuk mencari materi yang ada di internet. Nah, itu kan sangat mudah. Seolah-olah buku itu tidak berguna, ya. Seolah-olah buku itu tidak berguna. Tetapi apakah kita akan selamanya memanfaatkan internet tanpa catatan? Tidak kan? Loh, siapa tahu internet tidak bisa diakses. Misalkan kita sedang di hutan. Siapa tahu juga kita mengalami bisa dibilang krisis internet. Yang mana internet itu dimanapun itu ibaratnya tidak bisa diakses. Ketika kita punya catatan berupa buku, maka kita bisa membuka catatan. Maka antara kita melek digital atau kita tahu dengan kondisi digital juga tidak kalah pentingnya kita harus punya sebuah catatan. Nah, sekarang anak-anak silakan catat surat Al-Maun.
mulai dari ayat 1 sampai beserta dengan Oke, silakan. Dikasih waktu berapa? 1 detik. Berapa? 1 jam. 5 menit ya? 5 menit ya? Cukup ya 5 menit ya? Beserta artinya. 5 menit atau 10 menit? Ya berapa? 5 atau 10? 5 atau 10 pilihannya hanya 2. 5 atau 10? 10? Ya. Oke, dimulai dari sekarang. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai menulisnya? Oke, kita menulis sudah. Apalagi ya, berarti kita akan menjelaskan terkait dengan surat Al-Ma'un. Oke, bisa diperhatikan ya, anak-anak ya. Surat Al-Ma'un itu yang terdiri dari berapa ayat? 7 ayat, mengandung pesan penting mengenai perlakuan terhadap anak yatim dan menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap mereka. Nah, dalam konteks kasih sayang kepada anak yatim, surat ini memperingatkan umat manusia tentang tanggung jawab moral dan sosial yang harus diemban. Maka makna dari surat Al-Ma'un sendiri ya, ayat 1 sampai ayat 3 itu adalah ancaman bagi yang mendustakan agama, Lihatnya ke sini ya. Ayat pertama hingga ketiga surat ini menegaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik anak yatim. Allah berfirman yang artinya dalam Quran surat Al-Ma'un 1-2, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Penghardikan terhadap anak yatim di sini menunjukkan sikap tidak peduli dan tidak menghargai kepada keberadaan mereka. Mereka siapa ya? Anak yatim, yatim piatu kan gitu. Nah, dalam pandangan Islam, tindakan ini sangat tercela dan mencerminkan ketidakmampuan seseorang untuk memahami ajaran agama yang sebenarnya, yaitu kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan membutuhkan. Oke. Lalu ayat yang ke-4 sampai ke-7, kewajiban berbuat baik. Nah, selanjutnya surat ini menekankan penting dalam berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk anak yatim. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mendorong umat Allah ya, umat Nabi Muhammad untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Ini sejalan dengan banyak ayat dalam Al-Quran yang menyarankan umat Islam untuk menyantuni dan memperhatikan nasib anak yatim. Bukan hanya anak yatim saja, yatim, piatu, yatim dan yatim piatu. Oke, kasih sayang kepada anak yatim dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban kewajiban apa? Kewajiban moral. Islam sangat menekankan pentingnya kasih sayang kepada anak yatim. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang merawat anak yatim akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di surga. Hal ini menunjukkan bahwa menyayangi dan membantu anak yatim bukan hanya sebuah tindakan sosial, tetapi juga merupakan ibadah dan sangat dihargai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu adalah praktek kasih sayangnya. Ya. Praktek apa? Praktek kasih sayang. Nah, beberapa cara untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak yatim yaitu meliputi 1. Contoh, memberikan apa? Memberikan makanan, ya kan? Terus tidak menghargai, Ada juga memberikan pendidikan dan memberikan dukungan
dukungan, memberikan pendidikan, memberi support. Gimana itu caranya? Gimana caranya memberi support? Gimana caranya mendorong? Sulit diungkapkan ya. Intinya teman-teman, anak-anak bisa ya mensupport, memberi kasih sayang, memberikan pendidikan dan dukungan, membantu mereka dalam pendidikan dan kebutuhan sehari-hari agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Lalu di sini pentingnya perhatian sosial terhadap anak yatim. Perhatian terhadap anak ulangi, nanti dikat. Perhatian terhadap anak yatim itu tidak hanya menjadi tanggung jawab individu. Maksudnya individu itu adalah apa? Individu itu siapa? Individu itu siapa? Individu itu aku. Individu itu pribadi. Individu itu masing-masing. Jadi perhatian terhadap anak yatim itu tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi kewajiban sosial. Masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan anak-anak yatim piatu dan yatim piatu tersebut. Nah, dengan demikian berarti surat Al-Maun itu mengajak siapa? Mengajak setiap individu untuk apa? Untuk tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga kita perhatikan atau peduli terhadap mereka yang kurang beruntung. Ya, kita juga harus memperhatikan mereka yang kurang beruntung, terutama anak-anak yatim yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari masyarakat Nah, karena berhubung waktu perjumpaan kita sudah selesai, kita hanya 2 jam mata pelajaran di hari ini. Sampai bertemu dengan besok dan semoga kalian tetap semangat. Jangan lupa semangat tiap pagi, jangan lupa gosok gigi ya. Ada yang sakit gigi nggak? Benar, nggak ada. Giginya bagus-bagus ya, alhamdulillah ya. Sehat semua ya. Oke, sampai bertemu di hari kemudian lagi. Kita akhiri dengan baca Al-Quran bersama. Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.